Halo, selamat datang di Gladi Jersey. Kali ini saya kedatangan tamu dari Semarang, seorang kolektor kelas berat. Weh, selamat datang Mas Andre. Terima kasih Gladi Jersey. Ya. Langsung aja, Mas Andreas Rizky Lopez. Panggilannya Mas Andre atau Mas Lopez? Andre bisa, Lopez bisa, Lopez bisa. Ini enaknya aja lah Mas. Julio Lopez. Ya, sedikit profil dari Mas Andre ini. Mas Andre merupakan kolektor jersey yang all genre. Dari sepenglihatan saya di medsos dan di akun-akun sosmed beliau niku, setiap saat dan setiap kesempatan itu Mas Andre selalu berjersey. Bahkan keluarganya, anak istrinya pakai jersey semua. Dress code tiap hari jersey. Jadi bisa diceritakan Mas, sebenarnya faktor apa sih prioritas membeli jersey? Monggo. Ya, yang pertama saya mulai tertarik jersey itu dari tahun 92 atau 93. Puncaknya di Piala Dunia 94. Kebetulan pada waktu itu mulai ada industri jersey walaupun mungkin KW yang beredar di Indonesia. Kalau untuk faktor apa saya tertarik untuk membeli jersey, sebetulnya banyak faktor. Kalau seusia sekarang ya faktor nostalgia tentunya ya. Pada saat itu saya belum bisa membeli karena masih bersekolah, belum punya penghasilan, otomatis saat itu hanya terlewatkan saja. Kita untuk kembali ke masa itu baru terlaksana sekarang. Cuman pada waktu itu otomatis saya membeli jersey yang sesuai dengan kemampuan saya, yaitu yang KW sesuai dengan dompet pelajar kan, seperti itu. Terus untuk pertimbangan jersey apa yang saya beli, sebetulnya tidak ada pertimbangan khusus Mas. Desain pasti kadang kita tertarik, oh lihat jersey pertama kali muncul desainnya bagus. Kemudian faktor histori atau sejarah. Kalau yang sekarang yang saya beli tentunya faktor sejarah karena pada saat itu saya belum bisa beli. Dan tentunya jersey-jersey yang di musim itu sekarang beli kan otomatis baru bisa terbeli sekarang karena saya punya penghasilan. Jadi jersey-jersey saya memang rata-rata saya beli di season itu, lokal ataupun kalau yang tidak lokal tentunya di saat-saat saya sudah bekerja. Kemudian kalau rata-rata jersey saya juga bertahan lama, jadi kalau tidak ada yang tertarik ya biar di lemari saja karena orientasi saya memang bukan untuk berdagang atau dijual. Jadi orientasi saya jersey kan tidak busuk ya, mau berapa puluh tahun juga di almari silahkan aja, nggak masalah. Jadi tetap akan saya rawat sebagai kenang-kenangan. Dan rata-rata saya membeli jersey itu ada historinya. Misalkan dulu zaman sekolah saya misalkan mendapat ranking, dikasih orang tua jersey. Reward ya Mas ya. Jersey ini pada saat saya dapat reward. Kebetulan dulu sering juga main musik Mas. Kalau festival band dapat juara, menang, dapat hadiah. Yang lain beli alat musik dan lain sebagainya, saya beli jersey. Saya beli jersey. Jersey itu masih ada sebenarnya. Oh, iya. Kalau mungkin pernah lihat di postingan saya ada jersey memang tidak ori, Vicenza tahun 96-97. Itu sudah melanglang buana kemana-mana, hampir 10 tahun atau 9 tahun kembali lagi ke saya. Kenapa saya tertarik walaupun itu maaf tidak ori, tapi karena ada historinya. Saya setiap pakai jersey itu pada waktu festival band, saya selalu menang pakai jersey itu. Vicenza 96-97 zamannya Marcelo Otero. Masih ada jersey-nya, sudah melanglang buana sampai Bekasi. Berarti jersey yang dibeli di tahun itu Mas? Jersey dibeli tahun itu, iya saya beli itu di 96-97 season itu kan. Sempat lari disamperin ke rumah saya oleh salah satu kolektor juga,
malam-malam saya lepas itu saya juga merana. Aduh, dapat jersey seperti ini di mana orinya pun jarang beredar, kalau ada pasti harganya juga luar biasa. Kemudian beberapa tahun kemudian muncul di postingan jersey ini, saya ingat sekali jersey ini. Ini jersey kotornya di bagian mana, pulsnya di bagian mana. Bau saya masih tercium walaupun itu lewat media sosial. Masih. Coba saya tawar kembali, saya tanyakan harganya berapa. Ternyata harganya juga masuk akal. Saya beli tanpa saya lama-lama. Tapi setelah sempat lepas jersey-nya balik Iya, lagi. iya. Sampai sekarang pun masih. Iya. 9 tahun kalau nggak salah itu, 9 atau 10 tahun saya punya, kembali lagi ke saya, masih ada, dan itu saya rasa nggak akan saya lepas itu. Selanjutnya Mas, kira-kira jumlah jersinya Mas yang dikoleksi, berarti dengan katakanlah sudah mulai membeli, belum bisa dikatakan koleksi lah ya, membeli jersey di tahun 90-an awal sampai sekarang tahun 2021. Iya. Itu rentannya hampir 30 tahun tuh Mas berarti. Iya, Itu 30 tahun. total jersey yang sekarang ada Mas dikoleksi sama jenengan. Ini baik ori ataupun tidak Ya, ori ya. semua. Terakhir saya menghitung itu kira-kira 3-4 bulan yang lalu 1268. 1268. Itu 3 bulan yang lalu atau 3-4 bulan yang lalu. Tapi dalam rentang itu sudah ada yang terjual 3 atau 4. Tapi nggak banyak Mas, yang lepas kok nggak banyak. Iya. Jadi ribuan Mas. Ya katakanlah mungkin ribuan kali ya. Oh, oke. Karena saya pernah iseng-iseng nyoba itu, saya itu berapa sih jersey saya, baik yang lokal ataupun yang ori ataupun yang KW. Semua Semua jersey-nya totalnya sampai 1000 Iya. pieces. 1268. Aku sing di rumah paling 50-an ya bojoku susu Mas. Wah, bapak-bapak mari. Jadi tetap harus berjersey ya Mas ya. Iya. Kapanpun dimanapun. Kapanpun dimanapun harus berjersey. Bahkan saya kerja juga pakai jersey. Oh iya Mas. Iya. Jadi saya kebetulan diberi tugas sebagai personalia di sebuah perusahaan. Itu saya buat peraturan begitu masuk kalau bisa kita berjersey semua. Tiap hari Mas. Iya. Dan Kecuali hari Senin harus pakai body. Oh, iya. Selain itu silakan berjersey. dan banyak yang ikutin. Iya, banyak. Ternyata yang penggemar jersey dimanapun ada sebetulnya, yang terekspos ataupun tidak, yang bermedia sosial ataupun tidak, banyak sebetulnya. Tapi dengan begitu kan jenengan juga men-trigger teman-teman Mas. Secara nggak langsung kan. Iya. Menarik loh Mas lihat orang pakai jersey itu. Iya, menarik. Bagi yang tertarik, Bagi yang tertarik. bagi yang tidak tertarik mungkin katakanlah mau sepak bola atau mau kerja, mau sekolah atau mau sepak bola. Dan sepertinya jenengan tuh jersey-nya nggak cuma bola ya Mas yo. Basket Iya, ada, ada sepeda, ada basket, ada motor, MotoGP, NFL itu, NFL ya. ada, Oke. semuanya. Saya tidak mendoktrin saya untuk jersey bola yang terlihat baik, bagus, enak dilihat, pasti saya beli. Berarti memang prinsipnya minat sikat ya Mas. Iya, minat, sikat, tergantung dompet juga. Intinya kan itu. Oke. Ya Mas, selanjutnya Mas, kalau mengikuti isu jersey selama pandemi ini, apa Mas yang paling menarik Mas? Isu jersey Isu selama tentang pandemi, jersey, ya. all ya, dalam Oke. all semuanya ya. Ya. Apa Saya lihat untuk mungkin kalau jersey aparel yang untuk liga-liga Indonesia ya sedikit lesu karena ada pengaruhnya untuk pandemi ini ya. Dengan tidak adanya kompetisi tentunya pihak aparel lokal juga kesulitan untuk menjualnya. Kemudian kita sebagai penggemar jersey, saya sebut penggemar saja bukan kolektor, terlalu berat kalau kolektor itu kelas berat. Penggemar jersey dari sisi aparel lokal lesu, kemudian kita dari penggemar jersey juga mau beli jersey juga mikir ini untuk kompetisi apa, nggak ada kompetisi dua jersey beli apa, untuk beli jersey mau untuk apa sih? Itu yang dari sisi aparel lokal. Kalau dari sisi jual beli di masa pandemi ini, saya banyak menemukan jersey murah karena pandemi ini. Karena pandemi ini mungkin maaf dengan kondisi ekonomi yang labil, ya. Bukan berarti saya ekonominya baik juga tidak. Itu sama saja kita mengorbankan jersey kita lepas, ada jersey bagus itu ambil, mungkin itu salah satu cara bagi saya. Banyak jersey yang dilepas teman-teman penggemar jersey yang di masa pandemi ini cukup dengan harga yang cukup
miring. Ya. Mungkin banyak faktor mungkin. Yes, kondisi ekonominya lagi lesu ya Mas ya. Iya, betul. Terus untuk sejauh ini Mas, selama pandemi itu dengan masih tetap update ya untuk beli-beli jersey lokal, ori, klub lokal. Masih. Kalau ada yang menarik, ada yang bagus juga pas di debat pasti saya beli. Berarti tetap Tetap. walaupun tanpa ada kompetisi Ya. di Liga Indonesia. Dengan adanya pandemi ini juga harganya sebetulnya juga ada perubahan dibanding kondisi saat normal. Kita membeli jersey Liga Indonesia ini dengan harga yang cukup terjangkau sebetulnya. Kalau kita mau ngomong untuk mendukung tim, untuk mendukung ekonomi aparel tersebut, ini saatnya sebetulnya. Tapi kembali lagi kepada personal masing-masing. Ya. Dah, jenengan lu kayaknya bawa jersey Mas tadi Mas. Boleh Iya. lihat Mas. Jersey yang dibawa dari Semarang. Ada Persikama Kabupaten Magelang. Persab Brebes sama Persikama juga. Monggo Mas, sedikit cerita dulu Mas. Apa yang membuat jenengan tertarik dengan jersey 3 jersey ini? Ini Iya. adalah Persab. Ini kebetulan kembali lagi tadi ada nilai historinya. Saya setiap membeli jersey ada nilai historinya. Saya sempat lama bekerja saat itu ditempatkan di Brebes. Ya. Kemudian waktu itu juga cari jersey klub Persab Brebes itu agak susah. Kemudian ada aparel mengeluarkan aparel Brebes ini, All Java ini. Oh ini apa loh Mas? Iya. Tak kira julukan klub ya? Aparel Java. Oh Java. Ini dari Brebes. Dan di saat itu di musim 2018 ada beberapa pemain yang cukup punya nama. Iya. Egi Maulana Fikri yang sekarang main di Liga Polandia, sempat bermain di situ. Historinya ya karena saya sempat lama bekerja ditempatkan di Brebes, makanya saya cari jersey ini. Dan kalau orang-orang bepergian keluar kota biasanya cari oleh-oleh makanan atau apa, saya cari jersey. Itu selalu yang ada di benak saya. Langsung ya. Kalaupun tidak ada ya mungkin di lain waktu kalau klubnya mungkin mencuat membuat jersey baru mungkin saya beli. Tapi ini ada store Mas, apparel store-nya. Ada apparel store-nya. Ada apparel store-nya. Ya walaupun tidak besar mereka bisa membuat bergairah supporternya. Ini musim 2018 diisi rata-rata alumni di Klat Ragunan, ada Egi Maulana Fikri, Witan Sulaiman, banyak sih yang sekarang cukup punya nama. Ini berarti pasang nameset-nya juga langsung bisa. Iya, nameset-nya juga ori All Java. Oke, selanjutnya Mas. Monggo, cerita ini mungkin. Ya, Persikama Gemilang Apparel. Persikama Magelang. Biasanya yang muncul di jersey Indonesia kan biasanya PPSM ya, yang geliatnya agak Yang identik dengan iya, Kota Magelang. identik dengan Magelang. Padahal di situ ada Persikama. Iya. Walaupun dia baru berdiri, kalau saya tidak salah ingat 1986 kalau nggak salah. Tapi dia bisa memunculkan jersey yang menurut saya ada watermark Candi Borobudur yang cukup candi ikonik ya. Betul ya Mas ya. Ya, cukup ikonik menurut saya, dan bisa menjadi trademark identitas tim itu sebetulnya. Cuman sayangnya memang prestasinya juga hanya mampu di Liga 3 regional Jawa Tengah ya. Aparelnya Gemilang, juga aparel Kabupaten Magelang. Ini tiap tahun juga ya Mas ya. Rajin rilis jersey terus ya Mas ya. Salah satu tim yang Iya. tapi tetap Iya. rajin rilis jersey. Tapi di 2020 kemarin belum sempat rilis Baru ya, pas karena pandemi ada kemarin ya, pandemi off ya. Iya. Ini juga dari Persikama. Iya, ini Persikama, Apparelnya sama. aparelnya sama. Biasanya identik dengan Elang kan PSS. Cuman ini Persikama. kalau bisa, mungkin saya asumsikan, mohon maaf kalau salah mungkin ya, mungkin
ini elang Jawa kan banyak terdapat di pegunungan Merapi. Jadi karena Kabupaten Magelang juga letaknya di lereng Merapi, mungkin bisa jadi untuk elang ini juga ditampilkan sebagai simbol ikonik di jersey ini. Mungkin itu. Mohon maaf kalau memang saya salah, mungkin bisa dikoreksi. Cukup bagus desainnya sebetulnya. Hanya sayang timnya tidak naik, jadi tidak bisa terekspos dengan baik untuk desainnya. Jualnya kurang ya mas ya? Ya, jualannya kurang. Untuk jersey Liga 3 ini memang kalau nggak ngulik tuh nggak bakal nemu ya mas? Iya, betul. Saya juga baru tahu ya, Gemilang Apparel. Saya tertarik mas dengan Liga 3, bahkan kalau ada mungkin di bawahnya lagi saya tertarik. Karena banyak orang yang mengoleksi Liga 1, Liga 2 sudah banyak mungkin. Dan gampang carinya, tapi kalau Liga 3 itu kalau nggak aparelnya sendiri yang aktif juga akan sulit. Saya rasa juga penjualannya mungkin tidak terlalu baik mungkin, tetapi ini cara kita untuk mengangkat tim-tim Liga 3 dan aparelnya, karena di situ ada ekonomi yang berputar. Kalau kita bisa bilang ada karyawan yang harus dibiayai, mungkin dari aparel ini kita cukup membantu baik timnya ataupun geliat dari aparel ini sendiri secara ekonomi tentunya. Kayaknya 23 mas, karena Untuk range harga mas, jadi Liga 3 ini mas? ini terjangkau kok mas. Ini saya beli 160. Ini juga sama. Yang ini 170. Full lem set ya mas ya? Lem setnya plus 35.000. Dari sisi bahan sebetulnya sama juga dengan yang beredar di Liga 1, nggak jauh beda, hanya promosi dan prestasi tim memang ikut menentukan sebetulnya. Dan kompetisi Liga 3 sendiri kan memang tidak, kalau menurut saya tidak digarap dengan baik juga oleh federasi di sini, karena hanya levelnya mungkin hanya diabaikan, beda dengan Liga 1 atau mungkin Liga 2 yang digarap dengan baik. Begitu masuk nasional mungkin baru digarap dengan baik, tapi kalau masih di regional kasihan sebetulnya tim-tim seperti ini. Ya, kurang apresiasi ya mas. Iya. Jadi kita sebagai kolektor, sebagai pecinta jersey lah ya mas ya. Iya. Sedikit-sedikit harus mulai mengapresiasi jersey dari aparel lokal yang memproduksi, merilis jersey klub Liga 3 ya mas. Iya, dan tidak banyak yang peduli terhadap tim-tim yang seperti ini tadi, tidak banyak. Ya, jadi kita harus mulai mengapresiasi aparel lokal dengan industri yang bisa dikatakan industri kecil ya mas ya. Betul, kecil dengan mereka tetap menggerakkan roda ekonomi, bisa menghidupi karyawan. Kita harus mulai mengapresiasi dengan membeli jersey original dari tim-tim Liga non Liga 1, Liga 2, Ya, Liga 3. betul. Jadi jangan sampai jersey tim Liga 2, Liga 3 kalian belinya KW mas. Monggo mas, kalau mau disambi mas. Ya, terima kasih. Selanjutnya mas, bisa ceritakan pengalaman-pengalaman unik dalam jual beli jersey atau mendapatkan jersey. Mungkin dari awal-awal dengan mulai mencintai jersey, kalau nggak mau dikatakan kolektor atau menyukai jersey di awal 90-an itu, cara mendapatkannya gimana mas di tahun segitu? Monggo. Kalau di tahun segitu pastinya kita beli ya mas. Kita beli di toko-toko yang ada di kota saya di Semarang. Ya. Di Semarang saya beli. Waktu itu ya tidak ada istilah yang seperti teman-teman sekarang begal lah, beli online lah di mungkin di situs-situs jual beli luar negeri, kan nggak ada seperti itu. Kita hanya, kemampuan kita kan terbatas, dunia informasi juga masih tertutup kan saat itu. Kita beli di toko-toko. Makanya jersey bola saya yang saya beli di tahun-tahun itu sangat sedikit cacatnya. Kalau istilah anak jersey korban perang, nggak ada saya jersey korban perang. Seandainya korban perang pun saya nggak tega untuk jual. Mending biar di rumah untuk lap atau untuk keset, kasihan kan, karena nggak layak dijual juga. Ya tetap lihat kondisi juga ya mas ya, nggak Betul. semata-mata wah jersey iki nostalgic iki buat aku, tapi kondisinya korban perang pun dengan tetap. Biasanya seandainya saya jarang sih membeli jersey
maaf kalau di sini mungkin yang merek-merek lokal di tahun sekarang jarang. Oh iya. Jadi pasti saya kalau nggak belinya di tahun itu ya masih ada di rumah, ataupun kayak tadi jersey-jersey yang nostalgia saya harus miliki dengan catatan memang bukan jersey maaf kurban perang. Jadi memang kondisinya juga harus baik. Kita nggak ngomong harga ya, jangan ngomong ini jersey zaman dulu kondisi baik kok minta murah, jangan seperti itu. Karena kalau kita sudah suka, kita akan abaikan itu. Saya nggak ngomong kita punya duit atau tidak, pasti ada jalan kok. Kalau kita pengen jersey yang kita sukai, entah punya duit atau tidak, kita punya pasti ada jalan. Terus pengalamannya Mas untuk mendapatkan jersey, mungkin pernah dengan cara-cara yang selain beli di toko begal lah katakanlah ya, itu juga pernah ngalami Mas untuk mendapatkan jersey? Begal pernah Mas beberapa kali, cuman saya bukan yang seperti teman-teman mungkin ada yang spesialis begal kan, ada kan penggemar jersey yang memang dia pinter banget begal, mau dengan model apa pasti terbegal. Kalau saya sih kembali lagi, begal kadang dipakai orang saya lihat dulu kadang kondisinya bagus enggak, tapi rata-rata saya begal itu maaf ini beberapa kali, lebih dari 5 kali tidak pernah bayar. Jadi dikasihkan, dia minta saya kasih uang, nggak mau, belikan rokok aja. Ya sama sih sebetulnya, cuman dikasih harga jersey itu sama rokok itu masih saya untung banyak ya. Masih untung kalau kita bicara sisi ekonomisnya, kita bicara jual beli, saya untung banyak. Cuman rata-rata saya tidak mengeluarkan uang Mas. Untuk jersey ori Mas, mungkin jersey ori dengan tertarik dengan jersey klub non Liga 1 itu mulai kapan Mas? Non Liga 1. Non Liga 1 ya. Sebetulnya sudah tertarik sejak dulu Mas. Cuman kembali lagi lihat aparel ini kan baru muncul belakangan ini kan. Ya. Di era 2012 ke atas lah. Sebelumnya kan nggak ada. Bahkan Liga 1 pun kan sebelumnya juga tidak ada aparel yang memproduksi kan. Mereka hanya pakai template ya, merek ternama, kemudian dipakai kasih logo dan lain sebagainya. Kalau ditanya tertariknya sejak kapan, sebetulnya sejak dulu, tapi produsen tidak menyediakan itu. Jadi nggak tahu harus cari di mana. Iya, harus cari di mana, nggak tahu. Ya. Untuk tim lokal Mas, dukung apa tuh Mas? Kalau tim lokal sesuai dengan kelahiran, bukan kelahiran, domisili saya kelahiran Magelang. PSIS pasti. Tapi saya bukan penganut sepak bola fanatik ya. Ya. Jadi kalau ditanya pendukung apa, PSIS. Cuman kalau sekedar menonton, saya pasti dukung yang baik lah, yang enak ditonton, sportif dan lain sebagainya. Kalau lama sih Mas ya, pernah tuh sing neng Facebook kan lo, Andre nge-share video kayak pas PSIS juara. Itu Mas. Iya. Wah tuh, saya nonton PSIS juara. Berarti sudah mengikuti PSIS. Yo Liga Indonesia Mas, bukan PSIS ya. Liga Indonesia di sejak awal 90-an ya. Iya, saya mengikuti Liga Indonesia sebetulnya mulai era Galatama Mas. Sebelum PSIS saya penggemar, kalau mungkin para penggemar bola tahu ada klub Galatama dari Semarang, BPD Jateng. Oh iya. Saya cukup sempat nonton beberapa kali dengan orang tua saya. Persikas enggak Mas? Persikas Kabupaten Semarang kan jarang dia ada kasta tertinggi Mas. Harus sering seleksi. Iya, sering seleksi banget. Dulu teman saya kiperin Persikas. Oh, iya. Konangan rokok karo pelatihnya di Iya. Urban Legend kampung. Kiper Persikas. Ya, betul Mas, ada tas. Jadi mulai Indonesia ya sejak sebelum 90-an sudah mengikuti Galatama, Kramayuda, Liga Berlian. Kemudian era Perserikatan. Sorry Mas, BPD dulu di mana Mas? Markasnya di Semarang. Stadion Diponegoro. Diponegoro Ya, itu. Oh iya. Jalan apa Mas? Jalan Cimangun Sakoro. Sekarang sering buat konser itu ya Mas ya? Iya, buat konser. Oh, dulu itu berarti kandangnya BPD itu Mas? BPD Jateng. Itu dulu stadion yang cukup bagus karena satu-satunya stadion konon ya, saya nggak tahu yang ada velodrome untuk balap sepeda itu. Okay. Di tahun itu cukup bagus. Berarti 90-an awal ya Mas? Iya. 89-90 ya kurang zaman ini. Aku zaman di BPD ini ke konser. Apa di Diponegoro, stadion Diponegoro. BPD masih eksis di Liga Dangil pertama.
kemudian hilang di Liga Danhil kedua. Prestasinya gimana Mas BPD semalam? Oh, sempat di tahun musim 91 atau 92 saya lupa, sempat dijulukin The Dream Team waktu itu. Oh, iya. Ya, sempat AC Milan waktu itu The Dream Team, BPD juga materinya bagus. AC Milan tidak terkalahkan, BPD sempat tidak terkalahkan, kalau tidak salah saat itu dipatahkan oleh Barito Putra. Pelatihnya kalau tidak salah Daniel Rukito waktu itu, orang Semarang juga. Daniel Rukito melatih Barito waktu itu. Kalau nggak salah, mohon maaf kalau salah. Ya. Berarti itu awal-awal dengan mulai ikuti ya Mas ya? Ya. Bisa kata mulai mengikuti sepak bola Indonesia. Ya, PSIS di era Perserikatan juga mengikuti. Sekarang juga seperti ikuti Mas? Ribut Waibi, kemudian Budi Wahyono, Saiful Amri. Selanjutnya ya Mas, pernah nggak Mas dalam suatu tongkrongan dimanapun itulah dengan kebetulan kan lintas genre Mas ini kolektornya, koleksinya jersey lintas genre. Pernah nggak ada stigma ketika nongkrong dengan di tempat teman-teman yang mengoleksi jersey ori, stigmanya dengan wah jersey Mas Andre kolektor jersey KW, terus begitu sebaliknya ketika nongkrong dengan teman-teman yang mengoleksi jersey KW, wah kolektor ori itu ada perbedaan apa Mas? Kalau pada saat ketemu sih tidak ada masalah Mas. Cuman pada waktu kita online belum pernah ketemu, itu sering terjadi. Mungkin mereka lihat saya posting, yang saya posting maaf jersey yang tidak original, yang saya posting mungkin jersey KW, sehingga mereka melihat wah ini sering kan orang penggemar jersey itu maaf mengkotak-kotakan genre, padahal kalau bagi saya sendiri jersey itu tidak ada genrenya. Kalian atau mungkin kita bisa beli jersey original karena kita punya rezeki yang lebih. Tapi bagi yang rezekinya mungkin tidak sebaik kita, mereka mungkin hanya bisa membeli yang tidak original. Pada saat ketemu tidak pernah, tapi pada saat di media sosial pernah Mas, seperti itu. Mungkin mereka lihat postingan saya, ini mungkin orang KW, penggemar jersey KW, penggemar jersey KW. Yeah. Pada saat saya meminati jersey yang original, itu balasannya ketus. Oh iya Mas? Ketus. Pernah seperti itu Mas? Pernah. Saya lewat chat di sebuah aplikasi jual beli online. Yeah. Saya tahu dia, orangnya saya tahu. Kebetulan saya juga berteman di Facebook. Dia juga koleksinya memang koleksi, kalau orang zaman sekarang koleksi Sultan ya. Koleksi Sultan. Saya tanya, Mas jersey ini harganya berapa? Harganya sekian. Tanya lagi, detailnya saya bisa minta? Bisa. Kemudian dia tanya lagi, apalagi yang mau ditanyakan, dengan nada keras, apalagi yang mau ditanyakan? Saya tanya, harganya bisa nego? Tidak bisa. Langsung ditanya tidak bisa. Kemudian saya tanyakan lagi, apakah saya boleh minta foto detailnya? Dia jawab, tidak bisa, kalau cuma tanya-tanya harus beli. Padahal maaf, yang namanya media jual beli online itu tidak harus kita membeli kan. Ya, ada orang yang ngomong cat banyak beli kagak, CLBK. Tapi sebetulnya itu sah-sah saja orang tanya seperti itu. Kemudian saya responnya seperti itu, saya pergi nggak jadi beli. Padahal saya sebetulnya minat jersey itu, sangat minat, karena itu jersey yang lama saya cari sebetulnya. Tapi karena responnya seperti itu, otomatis saya jadi nggak jadilah. Jadi masih ada kotak-kotakan seperti itu ya Mas? Saya rasa saya nggak ngomong, kalau di dunia nyata saya nggak tahu, karena saya berteman dengan banyak orang. Mungkin karena usia saya sudah tua, mereka riskan atau rikuh dengan saya bisa. Walaupun saya punya koleksi yang KW mungkin. Tapi di dunia media sosial kelihatan Mas seperti itu. Jadi dari balasan yang ketus, dari postingan yang mungkin ada juga yang tanya, dibuat status orang jersinya KW kok tanya-tanya ori. Ada pernah saya baca. Iya Mas. Iya.
Dan ternyata orang yang saya tanya itu, saya cuma batin di dalam hati, saya niat beli kok, ketus sekali. Beberapa waktu kemudian saya ngomong dalam hati, suatu saat ini orang ini kena batunya. Dia kena batunya lelang, ternyata dia tipu. Oh ya. Tipu banyak, tipu. Bidnya ya, Mas, ya? Bidnya tinggi sekali, kemudian menghilang. Nah, akhirnya dia dengan segala kontroversinya lah, ya akhirnya terjadi seperti itu ternyata. Yang saya garis bawahi adalah kita tidak perlu mengkotak-kotakan kita punya jersey apa, semuanya sama.